Selamat datang di Banyuwangi Channel. Tank boat pertama di dunia yang lahir di Banyuwangi, bisa bergerak cepat menghancurkan musuh dari jarak 5 km. Tank boat Antasena diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Antasena adalah tank boat pertama di dunia yang lahir di Banyuwangi. Badannya dari karbon komposit yang 10 kali lebih kuat dari baja. Meski begitu, karena bobotnya yang ringan, kendaraan ini bisa bergerak cepat dan mampu menghancurkan musuh dari jarak 5 km. Sosoknya gagah, gerak-geriknya lincah, dan tampilannya seperti jika dianalogikan sebagai sosok pria yang parasnya tampan dan gagah perkasa. Antasena adalah prototipe tank boat buatan PT Pindad, Persero, yang diproduksi di sebuah galangan canggih di Banyuwangi. Dikutip dari indonesia.go.id, setelah sukses menjalani berbagai tes manuver di Lautan Bebas, Sabtu, 22 Mei 2021, lalu Antasena pun berlayar ke perairan Situbondo, menempuh jalur laut sejauh 310 km, pergi dan pulang, untuk menjalani serangkaian uji penembakan. Di Pantai Python yang merupakan area latihan TNI AL, Antasena melakukan sejumlah manuver. Meluncur berkelak-kelok, berputar, atau melambung, sambil menembak. Senjata utamanya yang terus menyalak adalah sepucuk kanon kaliber 30 mm. Proyektilnya menghantam sasaran yang berjarak beberapa ratus meter. Seperti layaknya tank lain, kabin kru Antasena beratapkan turret, yang terbuat dari aluminium alloy. Bentuknya seperti kubah yang bisa berputar ke kiri dan kanan. Dengan fleksibilitas putaran turret itu, moncong kanon bisa disetting terus terarah ke sasaran, meski kendaraan bergerak ke sembarang arah. Selain sepucuk kanon, tank boat ini juga dibekali dua senapan mesin 12,7 mm, yang satu di antaranya bertengger di atap turret. Hari itu, uji coba tank boat Antasena turut disaksikan Direktur Jenderal, Dirjen, Potensi Pertahanan, POTAN, Kementerian Pertahanan, Maijen Dadang Harya Yuda dan Direksi PT Pindad. Dalam keterangan tertulisnya, PT Pindad Persero menyatakan bahwa uji coba berupa sea trial dan firing test dianggap berhasil. Dan, Antasena dinyatakan lolos dalam rangkaian uji coba tersebut. Pengerjaan oleh PT Pindad Antasena akan masuk dalam jajaran alat utama sistem kesenjataan, Alutsista, TNI Angkatan Darat. Kontrak pembelian sudah ditandatangani pada 2020. Produksinya dikerjakan PT Pindad bekerja sama dengan PT Lundin Industri, perusahaan modal asing asal yang membawa teknologi persenjataan dari Swedia. Nama Antasena sendiri disematkan oleh Wapres Yusuf Kala pada tahun 2015 usai menyaksikan MOU antara Kemenhan dan PT Pindad terkait pengembangan tank boat tersebut. Antasena diambil dari nama tokoh dunia pewayangan yang jago dan ahli dalam pertempuran laut. Ia adalah anak bungsu dari Seng Bima, salah satu kesatria Pandawa. Perlu waktu 5 tahun untuk mengembangkan maket Antasena itu menjadi kendaraan tempur di atas AR. Kemenhan menyiapkannya untuk tugas operasi di rawa, laut, sungai, dan pantai. Untuk kali pertama, Antasena mencoba berenang meluncur di laut, di perairan Banyuwangi, akhir April 2021. Peristiwa itu menarik perhatian Popular Mechanics, majalah elektronik terbitan Amerika Serikat. Pada edisi 10 Mei 2021, majalah khusus persenjataan dan kendaraan militer yang terbit sejak 1902 itu mengulas Antasena. Popular Mechanics menyebut Antasena sebagai kendaraan militer hibrid yang unik. Ia mengambang seperti perahu dan menembak seperti tank, tulisnya. Kendaraan itu cocok untuk beroperasi di perairan keruh.
Artinya hal tersebut cocok dengan penugasan yang bakal diemban Antasena, yakni di rawa, laut, sungai, dan pantai, yang sebagian besar memang perairan yang keruh. Menurut Popular Mechanics, kendaraan hibrid seperti Antasena ini memang cocok dioperasikan di negara kepulauan seperti Indonesia. Antasena punya postur yang pas untuk menghadapi para perompak, teroris yang suka menyandera awak kapal, dan penjahat lainnya yang beroperasi di perairan. Lebih jauh, tank ini bisa mengejar bila mereka mencoba kabur ke daratan. Tank laut ini bisa membawa 50-60 personel militer bersenjata lengkap. Panjang badan Antasena 18,7 meter, lebarnya 7,5 meter. Badannya bertumpu pada struktur kapal berlunas ganda, double hull. Desain double hull itu membuat Antasena bisa meluncur cepat, karena hambatan air dilewatkan di kolong boat di antara dua lunas. Dengan dua mesin baling-baling, 2 kali 1700 tenaga kuda, HP, plus 2 mesin waterjet 2x550 HP, Antasena dapat meluncur 74 km per jam. Kecepatan jelajahnya 56 km per jam. Sekali isi solar dapat bergerak sejauh 1100 km. Lambung Antasena terbuat dari komposit karbon, material yang kekuatannya 10 kali kekuatan baja, tapi beratnya hanya 1/10-nya. Badannya tak mudah koyak oleh peluru. Karena badannya tak terlalu berat, syarat air draft kapal yang masuk ke air hanya 90 cm, maka ia dapat diandalkan ketika beroperasi menyusur sungai, rawa, atau perairan dangkal. Di belakang turretnya ada semacam antena telekomunikasi yang membuatnya terkoneksi ke gudang informasi di dunia maya. Ia bisa mengetahui kondisi medan di sekelilingnya. Antasena tahu bentang alam di belakang rimbun bakau di rawa-rawa yang dijelajahinya. Untuk mendapatkan gambaran yang presisi, Antasena bisa mengoperasikan sebuah drone yang bisa menuntunnya ke sasaran yang harus dilumpuhkan, termasuk tank-tank musuh, baterai artileri, dan target militer lainnya. Hasil intaian drone itu juga bisa memandu roket Chochkeril Valarix 105 mm, yang diluncurkan dengan arah lengkung mirip peluru mortir, menuju sasaran. Akurasinya terjamin karena peluru bergerak dengan sistem kendali. Roket Valarix 105 mm itu bisa menjangkau sasaran di darat maupun di laut, dalam radius 5 km dalam rencana. Kemenhan, Antasena akan memperkuat alutsista bagi satuan-satuan tempur TNI AD. Antasena bukanlah produksi pertama yang dilahirkan dari galangan kapal PT Lundin Industri di kota Banyuwangi. Sebelumnya, bekerja sama dengan PT PAL Persero, PT Lundin telah meluncurkan kapal perang Krieglelang II. Dengan desain yang sangat tekno, Krieglelang II sulit terdeteksi radar lawan. Kapal ini berukuran panjang 62 meter, lebar 17 meter, tapi bobotnya hanya 230 ton, berkat bahan karbon komposit yang digunakan untuk lambungnya. Dengan ukuran yang sama, kapal sejenis dapat mencapai berat 1.500 ton bila dibangun dengan pelat baja. Karena berat tubuhnya yang ringan, Krieglelang II yang diluncurkan pada 2019 itu mampu meluncur 65 km per jam, jauh lebih cepat dari kapal sejenis. Persenjataan utamanya adalah rudal C-75 yang dapat menyerang kapal lawan dari jarak 120 km. Krieglelang II adalah produk pengganti bagi Krieglelang I yang hangus terbakar dalam tahap uji coba pada 2012. Terima kasih telah menonton video kami, dan ikuti terus perjalanan kami berikutnya, dan salam YouTubers.